Yuk kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau pujikan namanya. Dia Yesus yang hebat, amin. Woo. Let's go. Coba tepuk tangan di atas kepala yuk. Yesus kaulah jalan, kebenaran, kehidupan. Di dalam namamu kami kan beroleh selamat. Woo! Let's go. Yesus kau menara, perisai, perlindungan. Dengan kekuatanmu kami kan mengalahkan musuh. Everybody, kau selalu ada, setia menjaga. Ya berdaulat, kau berdaulat penuh kuasa. Kami nyanyikan nama Yesus yang hebat. Tiada yang dapat mengalahkannya, menggantikannya. Woo! Aku belum lihat ada semangatnya di sini. Semua tepuk tangan dan sekali yuk. 1, 2, 3, go. Yesus kau menara, perisai, what? Dengan kekuatanmu kami kan mengalahkan musuh. Say, kau selalu ada, setia menjaga. Dia berdaulat, kau berdaulat penuh kuasa. Let's go.
merenungkan dan deklarasi kalau Yesus adalah Yesus yang sungguh baik buat hidup kita. Let's worship Him, musicians. Let's go. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lift up your voice, musicians, louder and louder for Jesus. Oh Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku
We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Lift up your sound, Kejicians. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Thank you so much ya Tuhan atas apa yang telah kau kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih. Dan itu semua bukan karena kami yang terlalu baik, kami yang terlalu menyayangi Engkau, tapi itu cuman karena kasih karunia-Mu ya Tuhan. Kasih karunia-Mu tidak pernah berhenti saat kau di kayu salib, tapi itu juga masih ada waktu kita sampai sekarang ini ya Tuhan. Sekarang kami akan sama-sama mendengarkan firman yang dari Engkau Tuhan. Berkati apa yang kami dengarkan, apa yang kami sampaikan, supaya apapun yang kami dapat hari ini hanya untuk memuliakan kerajaan-Mu dan memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jadi silahkan Pastor Doni Adua. Haleluya, amin. Tepuk tangan buat tim Praise and Worship, saudara. Terima kasih. Feni, Vena, dan Zeva. Oke, how are you everyone? Apa kabar semuanya? Kalian nggak berdosa kok untuk menjawab pertanyaan saya, nggak berdosa guys. Oke, hari ini senang sekali bisa akhirnya untuk pertama kalinya ya. Untuk pertama kalinya di sini untuk format yang baru. Buat yang belum tahu nama saya Doni Adua. Saya biasa pelayanan multimedia di belakang. Terus sekarang bersama dengan Pastor Hizkia, juga sama Andre, juga sama Ruben. Bareng-bareng kita sama-sama untuk melayani bersama-sama di KGC Royal Surabaya. Are you excited for today? Amen. Oke, so hari ini tema yang akan saya bawa untuk hari ini adalah The Answer. Pada dasarnya manusia hidup, mereka membutuhkan jawaban. Bukan hanya soal matematikamu yang butuh jawaban, tetapi kehidupan kita pun kadang butuh jawaban. Bahkan dalam setiap hal yang mungkin kita mempertanyakan, istilahnya tuh kadang-kadang kan kalau misal kita dapetin isu-isu terbaru, kadang-kadang kita selalu mempertanyakan, kenapa ya gini ya, kenapa gitu, kenapa gini, kenapa gitu. Nah, hari ini kenapa saya harus memberi judul The Answer, karena menurut saya ada berbagai pertanyaan yang dijawab ketika saya membaca dan merenungkan firman ini. Dan saya berharap hari ini pun bisa menjadi sebuah jawaban untuk kalian semua ketika kita membaca sama-sama, ketika kita merenungkan bersama-sama dan kita benar-benar mendapatkan Yesus di dalam pembacaan kita pada hari ini.
So, ayat yang akan kita renungkan hari ini adalah terambil dari Yohanes 4 ayat 1 sampai 30. Saya nggak akan baca semuanya. Bersyukurlah saya nggak akan baca semuanya. Yohanes 4 ayat 1 sampai 30. Tapi saya akan baca nanti sedikit demi sedikit untuk kita akan bahas gitu. Nah, sebenarnya Yohanes 4 ayat 1 sampai 30 ini bicara tentang apa? Bicara tentang ini. The Samaritan Woman. Atau bisa dibilang wanita Samaria. Ini adalah seorang wanita yang berada di Samaria kala itu. Dia hidup di zamannya Yesus hidup. Kemudian kalau ngomongin soal yang satu ini, wanita yang satu ini, sebenarnya ceritanya kita bisa kilas balik gitu. Kilas balik pasti kalian udah pernah dengar tentang cerita ini. Dia wanita Samaria, dia punya suami 5, kemudian dia ketemu sama Yesus di sumur waktu itu dan perjumpaannya dengan Yesus merubah hidupnya. Nah, yang akan kita bahas pada hari ini ada beberapa hal yang akan kita bahas tentang wanita Samaria ini. Kenapa kok harus dibahas? Karena gini saudara, KJCN bagi saya adalah sebuah pertanyaan besar. Di antara semua daerah bagian di Israel, ada Yudea di sana, ada Galilea di sana, ada Yerusalem, ada Nazaret, ada Bethlehem, tempat di mana Yesus lahir. Ada Nazaret, tempat Yesus ditumbuh kembangkan. Tempat Yesus bertumbuh. Ada Nazaret. Kenapa harus Samaria yang dibahas di Alkitab? Kenapa harus Samaria ditulis di sana? Di antara semua bagian bagian daerah di Israel, kenapa harus Samaria? Apa pentingnya? Dan kenapa kita harus tahu? Mungkin ada yang bertanya, nggak ngurus banget kok, ngapain aku ngurusin tentang Samaria? Nggak berhubungan dengan tugas kuliahku juga. Tapi apa relevansi dengan permasalahan dalam kehidupan kita? Kenapa kita bahas Samaria pada hari ini? Ada 3 part yang akan saya bagikan pada hari ini. Part yang pertama yang akan kita bahas adalah this one. Kurang tekan nih. This one. Oke. Kita akan baca dulu. Kita akan baca di dalam ayatnya, yaitu di ayat 3. Wait. Sorry. Oke guys, sorry. Kita akan bahas dulu, kita akan baca ya. Ia pun meninggalkan Yudea, ia ini maksudnya Yesus. Kembali ke Galilea, ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria bernama Syikar. Dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ tempat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Yang pasti siang, bukan malam ya. Siang, 12 siang. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota untuk membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria. So guys, jadi sebenarnya kenapa kok kita baca dulu seperti ini? Karena yang akan saya bahas di tema kita pada tema pertama kita ini adalah God's work. Kebalik. God works in silence. Familiar dengan judul ini? Tentu. Ini adalah judul dari khotbah Pastor Andre di minggu kedua. Benar? God works in silence. Nah ini menarik dari sini. Yang menarik yang perlu kita ketahui terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke berikutnya adalah gini guys. Yang perlu kalian ketahui adalah tentang perseteruan antara Yahudi dan Samaria. Hubungan antara Yahudi dan Samaria ini adalah hubungan yang sangat tidak baik. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena simple aja. Alkitab menulisnya. Tapi bukan berarti kita nggak akan bahas. Akan saya coba bahas. Perlu kalian ketahui bahwa Samaria ini adalah sebenarnya sama-sama keturunan Yakub. Sama seperti daerah lainnya. Sama seperti bagian Yudea, bagian Galilea. Dan Yudea dan Galilea adalah dua tempat di mana biasanya orang-orang Yahudi akan berkumpul. Lebih banyak berkumpul itu di daerah Yudea dan Galilea. Sedangkan di Samaria ini adalah berkumpul dalam tanda kutip ras yang tidak murni. Mereka ini adalah keturunan Yakub yang menikah dengan non-Yahudi. Kalian nggak salah dengar. Jadi mereka ini keturunan Yakub, tapi mereka tidak menikah dengan Yahudi. Dia menikahnya dengan non-Yahudi. Panjang ceritanya sebenarnya, intinya adalah orang-orang Samaria ini
adalah keturunan orang-orang Israel di bagian utara yang menikah dengan bangsa-bangsa lain. Loh kok bisa? Bisa, karena percampuran ini terjadi itu karena kebijaksanaan dari bangsa Asyur. Bangsa Asyur siapa lagi kok? Kayaknya kok gak penting banget untuk saya bahas bangsa Asyur Samaria, ngapain sih? Gini, bangsa Asyur itu pernah satu kali dia mengalahkan bangsa Israel hingga akhirnya dia menaklukkan Israel bagian utara. Itu yang menyebabkan akhirnya ketika bangsa Asyur menaklukkan Israel bagian utara, kebijakan dari bangsa Asyur ini untuk mengkolonisasi bagian Israel utara, dia bawa bangsa-bangsa lain yang dia taklukkan juga untuk masuk ke daerah Israel bagian utara. Tujuannya untuk apa? Beranak pinak di sana. Jadi istilahnya itu orang Sidoarjo disuruh tinggal di Surabaya, suruh beranak pinak di Surabaya. Disuruh nikah, akhirnya proses asimilasi terjadi. Kok kejem ya prosesnya. Maksudnya proses di mana nikah satu sama lain akhirnya terjadi gitu. Antara orang-orang yang terpaksa tinggal di Israel Utara, kemudian dia nikah dengan bangsa-bangsa lain. Saya nggak tahu itu mungkin bangsa Turki, bangsa Eropa, mungkin waktu bangsa orang-orang di Israel Utara ngelihat, ternyata orang Turki cakep juga ya nikah. Mungkin aja kayak gitu ya kan. Tapi itu yang terjadi guys, itu yang terjadi kenapa Samaria dan Yahudi sangat bertentangan. Karena bagi Yahudi, orang-orang yang tidak menikah dengan Yahudi, itu adalah orang-orang yang tidak murni dan mereka sangat membenci hal itu. Mereka sangat membenci dengan yang namanya darah campuran. Ya bisa dibilang rada rasis sih sebenarnya. Itu sebabnya bagi orang-orang Israel yang dalam tanda kutip murni, mereka menganggap bahwa Samaria memiliki darah yang tidak murni. Wah berarti orang-orang Samaria baik dong? Belum tentu. Karena ternyata orang Samaria pun mereka dengan hal-hal yang terjadi dalam kehidupan mereka diperlakukan Yahudi seperti itu. Mereka pun melakukan balasan dalam tanda kutip dengan apa? Setiap kali ada orang Yahudi lewat di daerah mereka, mereka akan dirampok. Mereka itu bakalan dirampok. Jadi setiap, perhatikan ini ya, ini penting banget fakta ini untuk kita ketahui. Setiap orang yang melintasi daerah situ, daerah Samaria, apalagi kalau misalnya diketahui itu orang Yahudi, mereka tuh akan dirampok. Makanya orang Yahudi akan memilih jalur yang jauh lebih jauh. Ya, memilih jarak yang lebih jauh hanya untuk pergi ke Galilea. Padahal mungkin kayak gini loh. Misal nih, kayak Yudea dan Galilea itu kayak gini. Kalau kita mau dari Surabaya menuju ke Malang, kita harus lewat Sidoarjo. Samaria itu Sidoarjo. Tapi bukan berarti Sidoarjo orang campuran semua. Ya memang sih. Tapi gini, yang perlu kita ketahui bahwa gini, untuk melewati, dari Yudea ke Galilea, begitu pula sebaliknya, orang Yahudi itu harus melewati Samaria sebenarnya. Tapi mereka memilih untuk tidak lewat situ. Karena satu berbahaya, dua ada perasaan-perasaan di mana mereka tuh nggak mau ketemuan sama orang-orang yang tidak murni rasnya. Separah itu memang, separah itu. Itu yang terjadi guys. Dan karena di situ ada budaya seperti itu, budaya untuk memilih jalur yang lebih jauh, mereka bahkan kabarnya, saya belum pernah ke Israel saudara, tapi membaca ini aja saya merasa oke, jauh ini. That's it, itu aja. Mereka harus muter sampai lembah Jordan untuk bisa sampai ke Yudea. Jadi waktunya bakalan lebih lama untuk mereka bisa sampai ke Galilea atau sebaliknya ke Yudea. Nah, menarik di sini, ditulis di Alkitab bahwa Yesus memilih jalur yang di luar kebiasaan orang Yahudi. Padahal Yesus lahir di darah Yahudi. Menarik di sini, Yesus memilih jalur yang di luar kebiasaan. Jalur yang menentang batasan budaya orang Yahudi. Jalur yang berbahaya bagi orang Yahudi. Nah dari sini sebenarnya kita bisa menyimpulkan bahwa jika Alkitab menuliskan sesuatu, it means something yang penting. Jika Alkitab menuliskan bahwa Yesus harus melintasi daerah Samaria, berarti ini bukan perjalanan biasa. Berarti ini ada tujuan sendiri Yesus datang ke Samaria. Berarti ada tujuan lain kenapa Yesus harus lewat Samaria. Karena ditulis di situ harus. Memang sih beda beberapa terjemahan itu bilang seharusnya dan lain sebagainya.
Tapi ketika hari itu, melihat budaya yang terjadi di Yahudi kala itu, Yesus memilih untuk lewat Samaria hari itu. Nah, yang menarik juga ketika dia lewat di Samaria, dia bukan hanya sekedar lewat. Di situ ada kota namanya Sikar, di mana Yesus akhirnya akan bukan berlabuh, istirahat. Tapi sebelum masuk kota Sikar, Yesus itu duduk di sumur jam 12 siang. Guys gini, kebiasaan orang-orang zaman dulu, mereka itu akan memberi memberi minum kebutuhan ternaknya itu di sumur. Itu terlihat dari mana sih? Terlihat dari momen di mana Ishak waktu dia nyari jodoh, hambanya Abraham itu, kurang deket ya? Oh gini ya, ada yang gini. Apa mic saya perlu di sini? Oke, jadi pada waktu itu mereka itu punya kebiasaan kalau mau ngasih makan ternak mereka, minum ternak mereka, ataupun mereka mengambil kebutuhan air mereka, di sana dulu belum ada galon aqua guys, belum ada isi ulang air Banyu Biru, belum ada itu air 8 ribuan itu gak ada. Indomaret juga gak ada. Jadi pada waktu itu mereka harus datang pagi, kalau gak datang pagi mereka datang sore. Sumur untuk nimba. Dan biasanya memang para wanita yang melakukan hal-hal kayak gitu. So, menariknya ketika Yesus dia memilih waktu yang obviously aneh menurut saya. Karena dia memilih untuk datang dan pada akhirnya dia duduk di sana di jam 12. Karena bagi saya gini, kalaupun dia lelah, dia bisa ikut sama murid-muridnya ke kota. Ngapain dia mampir ke sumur? Jelas-jelas kalaupun dia mungkin haus Don. Kalaupun dia haus, dia harus tahu bahwa di jam segitu nggak akan ada orang yang ngambil air. Kalaupun dia ke sana, dia harus punya timba dulu. Maka dari itu dia harus bisa ngambil air. Berarti gini, kita jadi punya pertanyaan loh. Terus kenapa tujuan lain Yesus datang ke sana? Kenapa? Akhirnya baru kita tahu ketika wanita Samaria ini datang. Jeng. Wanitanya datang. Saya nggak tahu jalannya kayak gimana, tapi yang pasti dia tiba-tiba udah datang. Wanita Samaria datang hari itu. Dan ya, inilah alasan mengapa Yesus melakukan semua hal yang saya jelaskan tadi. Karena wanita Samaria ini ketika dia datang ke sumur pun, ini di luar kebiasaan wanita pada zaman itu. Dan sorry, saya bisa bilang gini, ini semua penuh dengan kesan unsur disengaja. Oke, karena memang Kejisian, kalau kita baca, ini jelas banget bahwa semuanya seperti sudah diatur di sana. Semuanya udah diatur dan memang inilah tujuan Yesus ke Samaria hari itu. Inilah alasan mengapa Yesus mendobrak batasan budaya Yahudi, mendobrak batasan rasialis Yahudi, hanya untuk bertemu dengan wanita Samaria. Cuman untuk ketemu satu wanita Samaria. Di sumur hari itu gak ada arisan ibu-ibu, gak ada. Gak ada orang tiba-tiba ngumpul MWM gitu, ibu-ibu lagi penyembahan di tepi sumur, gak ada hari itu. Hari itu cuman ada wanita Samaria yang datang hari ini. Hari itu. Orang lain mungkin ini bisa dibilang reckless, ceroboh, ngapain banget? Demi untuk satu orang, ketemu untuk satu orang, Yesus harus menempuh jalur yang tidak biasa, jalur yang berbahaya. Saya cuma mikir saudara, waktu kalau semisal Yesus dirampok hari itu, dia mati bukan nebus kita. Dia mati bertanggung jawab atas kematian 12 muridnya juga. Iya kan? Ada yang berita dibacok sini, dibacok sana. Alkitab kita mungkin perjanjian baru cuma sampai Matius pasal berapa ini? Yohanes pasal 4 doang. Saya cuma mikir itu saudara. Tapi ya, sekalipun ini dianggap ceroboh, ini dianggap sebagai reckless banget. Ngapain banget, kurang kerjaan banget ngelewatin Samaria. But guys, mungkin ini bagi kita reckless, bagi kita ceroboh banget. But no for Jesus. He works in silence. Dia merancangkan semuanya begitu rapi, gak peduli apa pendapat kita,
Gak peduli kita mungkin mencela dia dan semua rencananya. Namun itu cara kerja Tuhan. Bukankah demikian cara kerja Tuhan biasanya? Kita kadang-kadang gak jelas Tuhan mau ngapain dalam kehidupan kita. Kita kadang-kadang udah protes sama Tuhan duluan. Kita udah, Tuhan yang paling bagus sebenarnya ini loh. Kenapa kamu kasih yang sebelah sini? Gitu. Kadang-kadang kita itu ngambek sama Tuhan. Kita berusaha kayak membela diri seolah-olah kita lebih tahu tentang hidup kita daripada Tuhan. Bukankah demikian biasanya Tuhan bekerja? Sampai pada titik di mana kita baru ngerti, oh ternyata gini tuh maksudnya Tuhan. Baru kesaksian di komsel, sambil nangis-nangis. Baru kayak gitu biasanya, ya kan? So guys, dia gak peduli apa pendapat kita, gak peduli ada yang mencela dia mengatur semuanya hanya untuk bertemu dengan wanita Samaria. Sama seperti hari ini. Saya gak tahu apa alasan kamu datang hari ini. But I want to tell you, Tuhan yang ngatur semuanya supaya kamu ketemu dengan dia hari ini. Supaya Tuhan bisa bertemu dengan kamu hari ini. Dia bukan Yunus. Masih ingat Yunus minggu lalu? Dia bukan Yunus yang memalingkan arahnya ke Tarsis. Namun Yesus datang untuk satu jiwa. Di sumur itu literally cuma satu jiwa. Namun Yesus dikatakan harus ke Samaria untuk pertobatan wanita satu ini. Dan bukankah ini kasih karunia? Dia meninggalkan ribuan, bahkan saya nggak tahu berapa pengikutnya di Yudea. Dia tinggalin semua ratusan pengikutnya di Yudea. Hanya demi ketemu satu jiwa di Samaria. Bukankah itu kasih karunia? Dia tinggalkan 99 demi satu jiwa. Dan bagi saya, inilah gambaran gembala sejati. Dia tinggalkan 99 demi selamatkan satu. Orang lain bilang itu bodoh, orang lain bilang itu ngawur, reckless, bodoh dan lain sebagainya. Tapi bagi kita yang diselamatkan, itu kasih karunia. Orang lain bilang, Tuhan kok bisa disalib sih? Tuhan kok ditelanjangi terus disalib, terus ada patungnya lagi. Oh Tuhanmu gak keren, Tuhan kok bisa mati? Terserah, bagi mereka itu kebodohan. Bagi kita itu kasih karunia. Bagi kita itu sesuatu hal yang membanggakan. Kenapa? Karena kita yang diselamatin. Itu alasan kenapa Yesus harus ke Samaria hari itu. Mungkin saat ini sama seperti wanita Samaria ini guys. Mungkin hari ini kamu ngerasa kamu sendirian. Kamu hadapi masalahmu sendiri. Papamu mungkin pergi kemana, mamamu juga udah gak ada mungkin. Saya gak tahu latar belakang kamu seperti apa. Sahabatmu meninggalin kamu semua. But I wanna tell you, dia adalah tipe Tuhan yang kayak gini. Kalau kamu ngerasa sendirian, dia rela untuk datang ke dirimu hanya untuk kamu supaya kamu gak ngerasa sendirian lagi. Itu Tuhan kita. Dia gak peduli apa kata orang, dia gak peduli kata orang mungkin kamu udah, hidupmu ngaco, hidupmu gini-gini. Tapi dia mau datang untuk kamu. Itu Tuhan kita. Dan ini kasih karunia. Dia pribadi memiliki segalanya, meninggalkan segalanya agar kamu memiliki pribadinya. Saya ulangi, itu kasih karunia. Dia pribadi memiliki segalanya, tapi justru meninggalkan segalanya agar kamu menikmati pribadinya. Dan memang secinta itu Yesus sama kita. Batasan rasialis Yahudi, batasan budaya, bahkan mungkin cibiran orang. Dilalui semua karena dia mau bertemu dan menyelamatkan pendosa kayak Anda dan saya. Nah pertanyaannya, kenapa harus wanita ini? Benar gak? Kenapa harus wanita ini? Bukankah di Yudea juga banyak wanita-wanita yang lain? Ya kan? Kenapa harus wanita ini? Part saya yang kedua adalah God's point of view. God's POV. Masih ingat judul khotbah ini? Judul khotbah Ruben minggu lalu. Enak loh saya minggu ini. God's POV. Tuh, kita akan baca dulu di ayat berikutnya yang akan kita baca hari ini. Nah ini. Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar
sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, atau terjemahannya sebenarnya Tuhan gitu. Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah panggillah suamimu dan datanglah ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, ambil sepeda sana. Bukan. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Guys, ketika saya coba merenungkan ayat ini sebenarnya ini adalah topik pertama yang muncul di benak saya ketika saya merenungkan ayat ini. Ini adalah poin pertama banget yang sebenarnya saya dapetin. Yaitu gini, wanita ini adalah gambaran kita sesungguhnya. Gambaran manusia sesungguhnya. Ya memang kita bukan punya suami banyak, enggak ya. Kita enggak punya suami banyak. Atau istri kita ada 5, enggak. Namun kita melakukan hal yang sama sebenarnya dalam kehidupan kita. Kita sering banget memuaskan rasa haus kita ke tempat-tempat yang salah. Kadang kita haus perhatian, kadang kita haus pengakuan, kadang kita haus aktualisasi diri, kadang juga haus akan penerimaan orang lain. Kadang di sosial media kita curhat-curhat supaya apa? Supaya ada yang nanyain. Supaya ada yang nanyain, wah kamu kenapa? Nggak dibales. Kadang kayak gitu juga. Saya nggak tahu anaknya datang nggak hari ini. Ada yang cuma chatting, Kak Don, ditanyain, yo what's up? Ngilang, nggak tahu di mana. Nggak datang dia, nggak tahu di mana. So guys, ada loh hal-hal kayak gini tuh ada. Haus perhatian, haus akan pengakuan. Kadang mereka pelayanan hanya demi apa? Hanya demi bisa biar disapa kohis, bisa jadi bagian penting dalam sebuah gereja. Apain? Ya kan? Kadang juga kita ikut organisasi ini, ikut ini itu. Ngapain? Cuman untuk eksistensi belaka. Dan jika kita perhatikan mengapa wanita ini datang di siang hari untuk menimba air. Itu pada dasarnya sebenarnya simple. Karena dia pengen ketika dia ngambil air, sumurnya udah sepi. Kenapa kok bisa kayak gitu? Bukan karena antrian, bukan. Bukan karena dia males ngantri kayak kita biasanya, enggak. Bukan. Tapi ini, dengan 5 suami, apa yang kalian harapkan selain daripada cibiran orang, olokan orang, dan cap pelacur dari tetangga-tetangganya? Guys, kalau waktu saya merenungkan ini, saya cuma melihat gini sih. Wanita ini mungkin adalah wanita yang udah lelah dengan semua drama dalam kehidupannya. Dia bermasalah dengan hubungannya. Ya jelas bermasalah dong. Dia punya suami 5. Punya suami 5 itu permasalahan. Bukan suatu pencapaian. Punya suami 5 itu beda sama punya franchise Misue 5. Beda. Beda banget, guys. Beda banget. Jadi ini adalah sebuah hal yang menunjukkan sebenarnya wanita ini sedang bermasalah pada status hubungannya. Yang kedua, dia bermasalah sama status sosialnya. Dia gak diterima sama society-nya sampai dia harus menghindar. Yang ketiga, dia bermasalah dengan status identitasnya. Lengkap. Dia gagal di hubungan, gak diterima sama society, bahkan identitasnya tercoreng. Dan wanita ini, kita bisa simpulkan, wanita ini sedang haus jawaban sebenarnya dalam hidupnya. Cuman kadang manusia, dia nggak tahu kalau dia sedang sakit. Dan kadang manusia, dia baru tahu dia sakit ketika cancer udah stadium 4. Baru tahu tuh. Ini guys, dicap sebagai orang Samaria aja itu udah bikin insecure. Karena dia udah disebut berarti, gue lahir Samaria nih. Wah, aku dapatnya di Samaria nih. Darahku campuran nih. Itu aja udah insecure banget. Dicap sebagai orang dengan darah gak murni aja udah kayak istilahnya, wah jadi musuhnya Yahudi nih.
Ditambah dengan konsekuensi dari apa yang dia lakuin. Wanita ini kesimpulannya adalah dia sedang sakit sebenarnya. Dan dibandingkan dengan semua orang yang ada di Yudea, tempat Yesus tadi ada, wanita ini mungkin adalah orang yang paling membutuhkan Yesus pada saat itu mungkin. And yes, Yesus datang baginya. Kita melihat mungkin wanita ini worthless. Tapi Tuhan melihat hal yang lain. Tuhan punya point of view yang lain tentang wanita ini. Kamu mungkin berpikir gak worth belas Tuhan kamu datang ke sana. Cuman demi satu wanita gak worth sama sekali. Tapi ini yang saya percaya saudara. Ini juga alasan mungkin kenapa kisah ini ditulis. Karena Tuhan tahu kita manusia zaman sekarang mungkin akan ada di posisi seperti wanita ini. Kita lahir di lingkungan yang gak ideal. Seberapa sering kita mengeluhkan betapa papa mama kita gak bisa diajak ngobrol. Lain sebagainya. Papa mama kita gak asik. Mereka gak suka BTS. Mereka gak tahu lagunya New Jeans. Oh my God. Gak tahu. Itu sebabnya mengapa kisah ini ditulis. Karena Tuhan tahu kita pun bisa mengalami hal seperti ini. Kita lahir di keluarga yang gak ideal mungkin. Lingkungan mungkin. Kita gak pernah tahu. Mungkin justru lingkungan wanita ini yang bikin dia akhirnya punya suami 5. Kita gak pernah tahu. Tapi yang kita tahu melalui pembacaan ini hari ini adalah Kristus ada bagi orang-orang demikian. Kristus memberikan waktunya untuk orang-orang yang dianggap tidak berharga oleh dunia. Dan Yesus ada bagi kamu dan saya. Bukankah ini kabar baik buat kita semua? Kenapa? Karena Kristus yang kudus itu rela turun, rela datang ke sumur Yakub hanya untuk ketemu satu jiwa, wanita Samaria. Dan saya nggak tahu, mungkin kamu datang dengan teman hari ini, kamu datang dengan permasalahan hidup, atau kamu datang sendirian hari ini. Tapi saya mau bilang bahwa Tuhan pun hari ini datang untuk ketemu sama kamu hari ini. Tuhan datang bagi orang-orang yang dikucilkan, orang-orang yang udah merasa tidak berharga, bahkan untuk orang-orang yang tidak sadar mungkin bahwa dia sedang terikat pada keberdosaan mereka. Karena kadang kita adalah manusia-manusia yang gak sadar kalau kita itu sedang menikmati dosa dan sedang menikmati konsekuensi dosa-dosa kita. Lucu sebenarnya. Tapi lihat bagaimana ketika Kristus datang dalam kehidupan seorang wanita ini. Kalau kita baca sekali lagi ayat ini, kita akan mengetahui bahwa ada 3 hal sama seperti Pastor Ruben. Pastor Ruben lagi. Seperti Ruben bilang asik. Sama seperti Ruben bilang ada 3 hal. Masih ingat? Tuhan menggoncangkan, Tuhan menyatakan, dan Tuhan merubah hati. Di sini pun terjadi demikian. Kristus menggoncangkan fakta hidup wanita ini. Fakta hidup yang dia ngerasa, oh aku punya suami nih. Tapi bagi Yesus itu bukan suamimu bro. Kan? Kristus juga menyatakan kesalahan dan dosanya. Kemudian Kristus merubah hati dan fokus hidupnya. Sama seperti kita bahas tadi loh. Banyaknya laki-laki dalam kehidupan wanita ini sebenarnya adalah sebuah indikasi bahwa hubungan yang sedang dibangun oleh wanita ini adalah hanya sebagai pelarian. Dia cuma lari dari fakta bahwa dia lagi haus. Haus tentang apa? Kalau dari bacaan kita sebenarnya dia sedang haus tentang Tuhan sebenarnya. Cuman kita manusia kadang kita nggak ngerti bahwa sebenarnya kehausan kita cuman bisa dipuasin sama Yesus. Cuman Yesus yang jadi jawaban atas part di mana kita sedang haus di sana, cuman Yesus yang bisa ngelegain kita. Cuman karena kita manusia, berdosanya kita ambil jalan-jalan lain. Kita ambil jalan seks, kita ambil jalan pornografi, kita ambil jalan semuanya kita ambil. Supaya apa? Supaya rasanya puasnya terobati dulu. Aku mau coba ini aku mau coba itu Bukankah kalian waktu mau nyoba, bukan kalian ya sorry. Waktu kita mencoba, kayaknya gue suci banget. Bukankah ketika kita mau nyoba dosa satu dosa lain sebenarnya cuman untuk melegakan rasa haus kita akan keinginan tawan kita doang kan. Kita cuman menjawab rasa haus kita akan kita butuh eksistensi di dalam sebuah circle kita kan. Circleku dugem, maksud aku gak dugem.
Biasanya kayak gitu kan. Circleku bisa selingkuh, kenapa aku nggak bisa selingkuh? Dan sedemikian rupa sebenarnya. Bukankah sebenarnya manusia punya kecenderungan ketika dia haus akan Tuhan, dia akan cari di mana-mana. Tapi sebenarnya dia tahu, dia mau cari di mana-mana pun nggak bakal nemu. Karena jawabannya tetap di Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya simpel. Bagaimana denganmu? Bagaimana dengan kehidupanmu? Jangan-jangan pacarmu hanya pelarianmu. Atau jangan-jangan kegiatanmu hanya sebuah pelarian. Jangan-jangan aktifmu di gereja hanya untuk lari dari kenyataan yang harus kamu hadapi. Atau jangan-jangan ketika kamu sampai malam di gereja hanya demi biar gak ketemu papa mamamu mungkin. Hanya mungkin gak perlu minta maaf sama papa mamamu. Atau mungkin papa mamamu melakukan kesalahan. Dan kemudian kamu lari di gereja supaya apa? Supaya kamu gak usah ketemu mereka. Supaya kamu gak usah gak enak-enakan di rumah. Sorry kalau nyinggung ya. Sebagai permintaan maaf saya, nanti makan bakso semuanya. Sama seperti hidup kita saudara. Sama seperti hidup kita, Kejisian. Tuhan mau menggoncangkan apa yang selama ini jadi pelarian kita. I wanna tell you, perhatian orang yang kamu sayang bukan jawaban dari rasa hausmu. Pengakuan dari pemimpinmu bukanlah jawaban dari rasa hausmu. Dan penerimaan dari orang lain bukanlah jawaban dari rasa hausmu. Coba ditelaah sekarang. Ini kayaknya. Iya benar. Coba ditelaah sekarang. Pertanyaannya simpel. Kamu sedang dalam pertumbuhan atau sedang dalam pelarian? Yang kamu lakukan selama ini, kamu sedang perjalanan menuju pertumbuhan yang baik, atau jangan-jangan kamu sedang lari dari kenyataan yang harus kamu selesaikan. Karena kalau masalahmu nggak selesai, di tempat yang baru pun, akan terjadi masalah yang sama. Amin. Amin cuman orang-orang yang ngerti. Karena yang lain, jangan sampai lah aku tolak dalam nama Yesus. So guys, ini kasih karunia. Kenapa? Karena dia sumber air hidup. Yesus sumber air hidup memberikan dirinya agar kita dipuaskan. Orang itu harus pergi ke pegunungan untuk menemukan sumber mata air, bener? Cuman di NTT yang sumber air so dekat, cuman di NTT. Tapi kalau di tempat lain itu beda. Tapi kalau di pegunungan, contoh simpel lah, di zaman dulu gak ada aqua dari sumber air, mata air pegunungan apalah. Kita harus ke sana dulu baru kita menemukan sumbernya. Tapi ini beda. Dia sumber air hidup, malah dia yang datang untuk kita yang haus. Dia penguasa dan raja semesta, seharusnya dia yang dipuaskan dengan penyembahan kita. Dengan ketaatan kita. Namun guess what? Justru dia yang datang agar orang seperti kita merasakan kepuasan saat kita nyembah dan saat kita taat. Yap, ternyata saya sudah tulis di sana. Dia penguasa dan raja semesta, seharusnya dia itu dipuaskan dengan penyembahan dan ketaatan kita. Seharusnya dia yang puaskan. Namun justru ketika dia datang kepada orang-orang seperti kita, justru kita yang merasakan kepuasan saat kita nyembah dan saat kita taat. Pernah gak sih sekali waktu dalam gereja ketika kamu menyembah dia rasanya damai banget, puas banget waktu kita nyembah. Makanya pendeta-pendeta itu ada yang bilang saat kamu menyembah hadirat Tuhan ada untukmu. Itu ada alasannya. Ada alasan kenapa pada akhirnya Yesus, menarik banget Yesus ngomongin penyembahan sama orang yang dicap pelacur. Oh sorry, kaget. Ternyata gak bisa di silent gue ini barusan. Saya udah silent loh padahal. Gitu guys. Jadi sebenarnya gini, ini yang menarik, ini kasih karunianya. Justru sebenarnya Tuhan tidak sedang menuntut penyembahanmu. Dia sedang tidak menuntut ketaatanmu loh, enggak. Tapi justru ketika dia selamatkan kamu, penyembahan dan ketaatan, itu adalah rasa terima kasihmu atas Tuhan sudah mati buat kamu. Jadi bukan tentang kamu taat makanya kamu nyembah, bukan. Tapi gini, ketika kamu nyembah itu rasa syukurmu karena kamu bersyukur. Tuhan udah selamatin aku mau nyembah dia, aku mau taat sama dia. That's it. So,
Dari semua hal ini kita bisa tahu bahwa sebenarnya pada dasarnya ketika Tuhan datang kepada wanita Samaria ini sama kayak Tuhan datang ke kita yang sedang haus ini. Dia datang untuk memuaskan rasa haus kita supaya kita tidak haus lagi. Bahkan di ayatnya ditulis ketika air hidup itu ada di dalam dirimu, dia akan menjadi sumber mata air di dalam hatimu. Dan bukankah itu Roh Kudus? Roh Kudus ground one kita kan? Makanya mata air itu akan terus tercurah, dia akan membuat kita lebih terus-menerus merasakan rasa syukur kita sama Tuhan. Dia yang ngelit kita akan kesalahan kita, tapi dia juga yang akan memuaskan semua rasa haus kita. Karena dia Tuhan yang berkuasa. Saya berada di titik terakhir. Poin terakhir saya adalah Christ Tag. Masa dua judul gak diambil? Kan gak enak sama Pastor Rizky ya. Enggak, bukan kayak gitu guys. Ini judulnya Pastor Rizky ya waktu dia khotbah di minggu pertama. Christ Tag. Masih ingat Kohis bilang bahwa dunia mungkin kasih price tag dalam kehidupanmu. Dunia kasih harga dalam kehidupanmu. Tapi ketika Tuhan turun, dia yang kasih harga sama kamu. Apa harganya? Salib Kristus. Hargamu dibayar salibnya. Saya masih ingat lagunya KGC. Your cross for me is my price. Dapatkan album dan CD-nya. Oke, Christ Tag. Kita akan baca di ayat berikutnya. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan dalam kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Sebelum kita berada pada kesimpulan, saya kasih latar belakang dulu ya. Kenapa kok out of nowhere perempuan ini bilang menyembah itu di gunung. Nenek moyang kami mengajar itu, saya kasih tanda tuh ya. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Ternyata gini, ini perbedaan besar antara Yahudi dan Samaria. Nah ini saya tulis tuh, Yahudi dan Samaria, ex-Samaria. Bukan Yahudi mantannya Samaria, bukan. Tapi Yahudi ex-Samaria. Nah si Yahudi dan Samaria ini perbedaannya juga ada di sisi penyembahan mereka, peribadatan mereka. Yahudi percaya bahwa Yerusalem itu adalah pusat di mana mereka harus beribadah. Peribadatan orang Yahudi itu ada di Yerusalem. Sedangkan Samaria, mereka nggak percaya itu. Mereka nolak kenyataan itu, bukan kenyataan. Menolak kepercayaan itu. Akhirnya mereka menyembah Tuhannya bukan di Yerusalem, melainkan di sebuah gunung. Saya lupa namanya, Gerizim kalau nggak salah lupa. Nah ya, namanya gunungnya Gerizim. Jadi sebenarnya ini perbedaan antara kedua kepercayaan yang mereka sama-sama menyembah Allah Israel sama-sama. Karena mereka sama-sama keturunan Yakub ya kan. Mereka sama-sama menyembah Allah Israel, cuman bedanya pusat peribadatan mereka beda. Mereka buat beda gitu. Saya nggak tahu sih, mereka sih kalau asumsi dari saya, mereka cuman nggak pengen kayak satu gereja bareng aja. Mungkin kayak misal kalau kalian putus sama mantan kalian nggak mau satu gereja sama kalian ya. Kayak gitulah. Kayaknya jangan putus. Susah cari gerejanya ntar. Kalaupun bisa satu gereja, gembala komselmu bingung. Mau ditaruh komsel mana? So ini guys, ini latar belakang kenapa wanita ini bicara demikian, itu tadi ya. Jadi bicara tentang sebenarnya pusat ritual keagamaan lah. Sebenarnya ini ngomongin soal ritual keagamaan. Sebenarnya kalau kita baca ini, makin jelas sebenarnya. Seberapa besar Tuhan itu mendobrak tembok-tembok yang ada hanya demi satu jiwa, wanita Samaria ini. Wanita Samaria ini mungkin gak ditulis namanya siapa. Saya gak tahu. Namanya siapa juga nggak tahu. Saya cuma tahu dia wanita Samaria dan demi wanita ini Tuhan mendobrak semua batasan-batasan yang ada. Pemahaman agamawi pun, budaya keagamaan pun
Kristus patahkan demi satu jiwa. Bayangin sekian lama wanita ini mengetahui bahwa bertemu dengan Tuhan itu harus naik gunung. Bayangin kalau misal kita harus beribadah setiap minggu kita harus naik gunung penanggungan. Gunung penanggungan itu ada dua puncaknya, puncak bayangan dan puncak sebenarnya. Mak tahu banget nih, puncak bayangan dan puncak seharusnya ada dua. Mungkin kalau misal sampai puncak bayangan berarti amalmu cuma separuh. Ya mungkin kayak gitu ya. Bayangan kalau misal kita harus kayak gitu. Itu waktu kita penyembahan di sana bukan wangi tapi udah bau keringat. Kita pulang juga capek gitu kan. Puji Tuhan kita nggak kayak gitu. Bayangin selama ini wanita ini tahu bahwa ketemu Tuhan itu harus ke gunung. Harus pergi ke Yerusalem kalau dia Yahudi. Namun hari itu wanita ini justru melihat dan mengalami pribadi Tuhan. Justru bukan di gunung, bukan di Yerusalem. Tapi di tempat di mana dia melakukan keseharian hidupnya. Di tempat dia sehari-hari melakukan. Di tempat mungkin dia takut ketemu sama orang, tapi hari itu dia ketemu sama Tuhan. Dan dari sinilah kita tahu bahwa hubungan dengan pribadi Allah bukan lagi soal ritual keagamaan. Hubungan dengan pribadi Allah bukan lagi soal ritual, namun berubah menjadi sebuah perjumpaan, komunikasi yang mengubahkan. Menyembah bukan lagi tentang kamu bawa kambing dan lain sebagainya, tetapi penyembahan adalah ketika kita mengenal pribadi Tuhan kita dan kita bersyukur kepadanya. Itu penyembahan. Enggak harus suaramu bagus. Dan yang paling penting ketika Tuhan menyampaikan ini, itu yang terpenting saya garis bawahi di situ adalah dia berjumpa dan dia kenal sama pribadi Yesus hari itu. Dan itu kasih karunia bagi seorang pendosa bisa kenal sama pribadi Allah. Itu kasih karunia. Bagi kita pendosa ini gak bisa menghampiri Allah sesungguhnya. Tetapi melalui Kristus kita bisa kenal siapa pribadinya. Bukan hanya menjumpai, tapi kenal siapa pribadinya. Dan ya, Yesus datang dan menjawab semua isu pertanyaan di wanita ini. Isu hubungan dijawab, isu identitas dijawab. Dengan Yesus bilang bahwa itu bukan suamimu, fakta-faktanya digoncangkan, dinyatakan semua. Bahkan Yesus juga menyatakan dirinya kepada wanita ini. This is so really wonderful. Saat Tuhan menyatakan ketuhanannya kepada wanita ini. Saat yang kudus memperkenalkan dirinya kepada si pendosa. Dan pendosa itu tidak mati. Karena you know what? Bagi barang siapa, imam pun, imam Lewi. Kalau dia datang masuk ke bait sucinya Tuhan, bait kudusnya Tuhan. Kalau dia tercela, atau mungkin dia gak punya motivasi yang jelek. Dia langsung mati di dalam. Tapi ketika Tuhan ketemu sama si pendosa ini, pendosanya gak mati. Justru manusia lama dari pendosa ini yang mati. Dia datang memberikan air hidup bagi yang haus akan kehidupan. Dan you know what? Ada fakta di sana, masih ingat gak omongannya Andre waktu itu? Wanita itu second class di zaman itu. Wanita itu cuma jadi pemuas hasrat laki-laki. Kerjaannya cuma disuruh hamil, gak dianggap pendapatnya. Apalagi ditambah dengan status suami 5. Berarti dia menghadapi hal-hal yang dilecehkan dalam tanda kutip, haknya dilecehkan oleh 5% di dalam sepanjang hidupnya. Namun kita tahu sendiri, kasih karunia itu turun atas wanita ini. Tuhan mendatangi dia dan Tuhan ubah hidupnya. Label orang lain tentang dia, pelacur kah, wanita yang punya suami banyak kah, itu udah gak ngaruh lagi. Sebab ketika Kristus sudah datang, dia dikasih label yang baru. Dunia mungkin kasih dia harga yang murah banget. Oh wanita murahan. Tapi ketika dia ketemu dengan Kristus, Kristus kasih air hidup itu. Dan Kristus kasih label di situ. Dia bukan lagi milik dunia, dia bukan lagi milik suaminya. Dia milik Kristus hari itu. Demikian juga kita, kabar baik buat kita adalah Kristus mau datang buat kamu dan saya. Kabar baik ini adalah sebuah kabar yang mari kita sebarkan dan mari kita kabarkan itu juga dalam hati kita, dalam keseharian hidup kita.
kabar baik ini untuk kamu dan saya. Apa? Dia menembus batasan ras, budaya, bahkan batasan agama. Dia mau ketemu kamu. Dia gak mandang warna kulitmu apa, dia gak mandang kamu udah ngelakuin dosa apa, dia gak mandang itu. Dia gak mandang kamu udah ngapain aja kamu udah ngapain aja sama pacar lamamu, dia gak mandang itu semua. Dia cuma mandang satu hal, dia mau selamatin jiwamu, that's it. Kamu mau punya hubungan yang gak sehat dulu-dulunya, terserah kamu. Tapi yang pasti ketika kamu ketemu sama dia, dia mau kasih kesempatan yang baru. Dan bukankah itu Tuhan kita? God of second chance. Tuhan yang selalu memberikan kesempatan untuk kita datang sama dia. So guys, kalau hari ini adalah sebuah panggilan untuk hidup kita, untuk kita ketemu lagi sama dia. Jangan disia-siain. Karena semakin kita tahan kita gak ketemu dia, semakin lama prosesnya. Bukan Tuhan yang rugi, kamu yang rugi. Dan jika kita baca selanjutnya saudara, perjumpaan singkat ini merubah seorang wanita ini dari yang menghindari orang, malah dia cari orang untuk menceritakan betapa perjumpaannya dengan Kristus begitu memukau hari itu. Dia begitu excited hari itu, bahkan ditulis di Alkitab, kalau kalian baca sekali lagi, ditulis di Alkitab, dia tinggalin semua barang-barangnya, timbalnya segala macam. Dia lari ke kota. Dia cuma ngomong di kota, dia ngomong gini, aku ketemu sama Mesias itu. Aku ketemu sama Mesias itu. Ayo ketemu sama Mesias. Dia gak khotbah. I want to tell you, dia gak khotbah. Tapi dia pada akhirnya jadi penginjil pertama di Alkitab. Dia gak khotbah hari itu. Tapi banyak orang akhirnya datang ke Yesus. Dan seluruh kota akhirnya percaya sama Yesus hari itu. Bayangin cuma satu jiwa. Akhirnya seluruh kota jadi percaya sama Yesus. Hanya karena gini, wanita ini ketemu Yesus dan mau diubah hidupnya, pemikirannya diubah. Kemudian dia langsung cari orang-orang di sana. Mereka mengabari semua orang di sana, mereka percaya, mereka datang semua. Dan mereka tuh bilang sama Tuhan Yesus, kalau kalian baca sekali lagi. Tuhan tinggallah berapa hari, kalau gak salah Tuhan akhirnya 2 hari di kota Sikar hari itu, kalau gak salah. Tapi guys, dari sini kita bisa belajar bahwa gini, ternyata masa lalu tidak sepenting itu. Yang terpenting adalah kita tidak terikat pada masa lalu. Yang terpenting adalah detik ini jika kita ketemu Yesus, berarti hidup kita udah milik Kristus. Itu yang terpenting. Dan tujuan kisah ini ditulis itu sebenarnya adalah satu. Agar kita sama-sama sebagai pendengar ini semua, kita tahu dan ngerti bahwa Yesus adalah Mesias. Dan Mesias ini, dia peduli sama kehidupanmu. Mungkin papa mamamu udah gak peduli kamu. Sahabatmu udah ninggalin kamu. Tapi Yesus adalah pribadi yang tetap peduli sama kehidupanmu. Sekacau apapun hidupmu, Yesus masih peduli. Seberat apapun dosa yang kamu lakuin untuk menyakiti hatinya Tuhan, I wanna tell you, dia tetap peduli sama kamu. Got something today? Kita ini hidup dengan privilege yang besar saudara. Kita punya komunitas, kita kenal Tuhan. Kita punya gereja di mana kita bertumbuh. Kita punya mentor-mentor yang peduli sama kita, chattingin kita, telepon kita. Kita punya itu semua. Kita hidup di privilege sebenarnya. Tapi di luar sana masih banyak wanita-wanita Samaria yang mereka itu butuh kabar baik ini untuk mereka. Masih banyak orang-orang yang seperti wanita ini, mereka dikucilkan, mereka tumbuh mereka tumbuh di lingkungan yang gak baik, mereka insecure sama hidupnya, gak tahu mana yang benar, udah lama kemana-mana tapi tetap haus, mereka udah coba segala sesuatu tapi tetap haus, mereka mungkin tahu mereka haus tapi mereka gak tahu caranya dahaga mereka dipuaskan. Beda sama kita tahu jawabannya Yesus. Tapi mungkin bagi mereka gak tahu jawabannya. Saatnya kita jadi seperti wanita Samaria ini. Kristus yang mengagumkan ini harus diberitakan.
Bukan hanya sampai di hati kita toh dan pikiran kita. Tapi Kristus yang mengagumkan ini harus diberitakan. Sesimpel apa yang dilakukan wanita ini. Dia gak berkhotbah, dia cuman bilang sama orang-orang di kota, aku bertemu dengan Kristus Mesias, yuk ketemu dia. Kalau di zaman sekarang, mungkin wanita ini cuman ngapain sih? Cuman repost status atau gambar atau kata-kata bagusnya dari Yesus waktu dia ngomong. Cuman di repost sama dia. Guys, ini bagus banget. And then dia memenangkan satu kota. Karena memang sesimpel itu guys. Cuman membawa orang untuk mengarahkan mereka melihat Kristus. Masalah perubahan hati mereka, itu bagian Tuhan. Nah, pertanyaannya sekarang. Kita sudah tahu bahwa Jesus is the answer for every question. Kita udah tahu Yesus adalah jawaban dari segala sesuatu yang kita butuhkan. Rasa haus kita akan temukan jawabannya di Yesus. Nah, bagaimana sekarang? Apakah kita mau untuk memberitakan kekaguman kita pada Yesus kepada orang lain? Nah, ketika saya ngomong kayak gini, saudara, mungkin ada satu nama yang terlintas dalam pikiran kamu. Entah itu nama papamu, entah itu nama sahabatmu. Adakah terlintas satu orang? Kalau memang gak terlintas, coba terlintas satu orang. Siapa ya? Siapa ya yang aku pengen ceritain tentang Yesus ya? Pikirin satu orang di sana, saudara. Doakan dia. Karena saya percaya kalau Tuhan udah kasih nama itu buat kamu, it means Tuhan mau pakai kamu untuk keselamatan nama itu. Amin. Oke, mari kita berdoa, saya selesai. Kami bersyukur kami punya Tuhan seperti-Mu. Tuhan yang tidak terbatas ruang dan waktu. Tuhan yang mengasihi kami begitu rupa. Tuhan yang membentuk diri kami. Tuhan yang mencintai kami apa adanya. Bahkan Tuhan yang rela datang kepada kami yang busuk ini Tuhan. Kami yang mungkin udah sedikit lagi kami udah masuk neraka. Sedikit lagi kami udah seharusnya disiksa. Sedikit lagi kami seharusnya dirajam sama batu. Tapi kami bersyukur kami punya Tuhan yang tetap menggandeng tangan kami untuk membawa kami kepada keselamatannya. Dan hari ini Tuhan, hari ini kami berdoa untuk satu nama yang terlintas dalam pikiran kami saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk satu nama yang ada di pikiran kami hari ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk hatinya, pemulihan juga terjadi di atas hidupnya. Kalau Tuhan pulihkan kami, maka Tuhan juga akan pulihkan dia. Kalau Tuhan ada buat kami, maka kami percaya Tuhan juga ada buat dia. Terima kasih Bapak, terima kasih. Beri kami keberanian sama seperti wanita Samaria ini. Untuk kami punya keberanian untuk memberitakan Kristus dimanapun kami berada. Kami mulai memberitakan Kristus di story kami. Kami mulai memberitakan Kristus, kami mulai berani memberitakan Kristus dimanapun kami berada. Di media sosial kami. Kami gak peduli dengan kata orang, yang kami pedulikan cuma satu, kata Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini anak-anakmu Tuhan, KGC Royal Surabaya. Dengan penuh kerendahan hati kami mohon pimpinanmu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus kami berucap syukur. Haleluya. Semuanya percaya katakan, amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.